Hai, namaku Olivia dan aku 15 tahun. Pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu harus menyembunyikan sesuatu yang sangat serius dari semua orang? Ini sangat menyiksamu, tapi kamu takut akan celaan dan ejekan. Aku mengalaminya karena aku dibuat candaan, tapi candaannya melampaui batas. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku menyembunyikan kehamilanku. Sejak aku kecil, aku tinggal dengan ayahku, karena ibuku memiliki kecelakaan ketika aku belum berusia 2 tahun. Jadi itu berat untuk ayahku, karena sekarang dia harus membesarkanku sendiri. Karena pekerjaan, dia harus pergi 9-12 bulan untuk perjalanan bisnis, dan lalu menghabiskan waktu yang sama di rumah dan mempelajari ras yang dia bawa dari perjalanannya. Sampai aku 13 tahun, nenekku yang biasanya tinggal denganku ketika ayahku pergi. Tapi ketika kesehatannya menurun, aku mulai tinggal sendiri. Ayah mempercayaiku, dan lalu beberapa bulan lalu, dia pergi lagi. Karena aku terlalu percaya, aku bahkan sering dikerjai oleh teman-temanku. Berpikir mereka mengatakannya sebenarnya, dan akhirnya seluruh sekolah mentertawakanku. Semua orang membuat candaan tentangku, dan itu membuatku marah. Aku ingin merubah diriku, dan aku berpikir aku melakukannya. Tapi sesuatu terjadi. Suatu hari beberapa teman sekelasku memiliki malam perempuan untuk bergosip dan membicarakan pria, dan mereka mengundangku. Kita mengenakan piyama dan mengobrol di ranjang. Lalu salah satu gadisnya memutuskan untuk memberitahu kami tentang seks pertamanya. Pembicaraannya berlanjut, dan ternyata semua orang kecuali aku sudah memilikinya, dan aku satu-satunya yang perawan. Apa kamu dan teman mau membicarakan topik itu? Aku mengakui bahwa itu sulit untukku untuk menemukan pria yang tepat. Jadi kali pertamaku tidak terlupakan. Tapi para gadis sepertinya menggila. Mereka tergesa-gesa memberikan saran. Dan semua sepakat berkata bahwa hal utamanya bukan untuk mempercayai omong kosong itu. Seperti setelah kali pertamamu, kamu bisa hamil jika kamu tidak melindungi dirimu. Mereka berkata ini omong kosong. Dan mereka semua setuju bahwa selama seks pertama, mereka tidak menggunakan pelindung dan tidak ada yang hamil. Mereka berkata itu adalah mitos yang dibuat orang dewasa untuk remaja yang ceroboh. Dan itu terdengar sangat meyakinkan. Tapi aku tidak tahu bahwa ini adalah prank berikutnya. Aku bahkan senang bahwa pikiranku dikonfirmasi. Karena ayahku sering berbicara padaku tentang topik ini dan kehamilan yang tak diinginkan. Tapi aku selalu berpikir bahwa dia berlebihan dan resikonya kecil, dan sekarang aku mengetahuinya dengan yakin. Para gadis menganjurkan dan memberiku nasihat untuk tidak takut dan tidur dengan pria yang kusuka tanpa memikirkan konsekuensinya dan betapa bertanggung jawabnya dia. Aku sangat terinspirasi oleh ini dan dengan sangat cepat menemukan pria seperti ini. Itu adalah Josh dari kelas paralel. Setelah beberapa hari berkomunikasi, aku mengundangnya ke rumah, dan dia ternyata juga perawan. Sejujurnya, aku tidak begitu tahu harus berbuat apa, tapi aku tidak mengakuinya, dan aku tidak berpikir Josh mengetahuinya. Itu bukan bagaimana aku menginginkannya, tapi sekarang aku bangga untuk bersama pria, dan aku ingin memberitahu temanku tentangnya sesegera mungkin. Supaya tidak harus menunggu pesta selanjutnya, aku mengaturnya di rumah dan dengan bangga memberitahu para gadis tentang kali pertamaku dan bagaimana saran mereka membantuku karena kita tidak melindungi diri kami dan semuanya baik-baik saja. Tapi mereka tidak terlihat senang untukku dan mereka bingung karena mereka tidak berpikir aku akan mengikuti saran mereka begitu cepat. Tapi ini hanya membuatku senang. Mungkin mereka cemburu denganku. Beberapa minggu setelahnya aku tiba-tiba sakit di kelas. Muntah di depan semua orang, dan gurunya mengirimku pulang. Stacy yang menginap denganku berpapasan denganku di lorong dan berkata padaku untuk melakukan tes kehamilan, tapi aku hanya tertawa. Paling-paling aku hanya salah makan, tapi aku tidak akan jatuh ke prank lain. Aku senang aku tidak masuk ke dalamnya sekarang. Tapi setelah beberapa minggu, aku mulai panik. Aku terus-menerus sakit dan khususnya di pagi hari, indera penciumku meningkat. Dan bau tajam langsung membuatku mual. Moodku seketika buruk tanpa sebab, dan aku memutuskan untuk membeli tes kehamilan. Itu positif, tapi itu tidak bisa terjadi. Aku yakin bahwa itu rusak, karena setelah seks pertama, itu tidak mungkin untuk hamil. Jadi aku membeli yang kedua. Tapi itu juga menunjukkan 2 garis. Aku menyadari bahwa teman-temanku menipuku. Karena di sana tidak ada pilihan lain. Aku marah pada teman-temanku, pada diriku, pada intuisiku yang naif dan mudah percaya.
Aku menangis lama karena aku hanya berhubungan seks sekali dalam hidupku, dan aku menantikan seorang anak, dan aku hanya 15 tahun. Aku merasa buruk dan merasa sakit. Aku juga mulai merasa depresi. Tapi aku memutuskan bahwa tidak ada yang akan mengetahui aksi bodohku. Pernahkah kamu menyembunyikan hal yang kamu lakukan? Aku pergi ke klinik dengan harapan bahwa aku masih bisa memiliki waktu untuk melakukan aborsi. Tapi ginekolognya berkata bahwa itu sudah terlalu berbahaya, karena aku mungkin tidak akan bisa memiliki anak sama sekali, terutama di umur yang muda. Dokternya berkata bahwa aku butuh untuk merawat diriku sendiri, dan jangan takut, aku bisa mendapat dukungan dari relatifku. Tapi aku tidak bisa menjawab, dan aku hanya mulai menangis dan lari dari kantornya. Aku menyadari dengan horor bahwa aku harus menghadapi masalah ini sendiri, karena ayahku ada dalam perjalanan bisnis, dan dia tidak akan bisa kembali untuk waktu yang lama. Aku tidak lagi mempercayai temanku dan pria yang tak sekalipun menemuiku setelah seksnya. Tapi tanpa diduga, dia ingin berkunjung. Kita duduk di kamarku. Itu aneh, tapi dia mulai berkata bahwa setelah saat itu, dia terus memikirkanku, ingin untuk mengulang apa yang kita miliki dan memintaku untuk menjadi pacarnya. Dia menunggu sebuah jawaban, tapi bau tajam dari parfumnya membuatku mual, dan aku berlari ke kamar mandi. Dan ketika aku mencuci mukaku, aku ingat bahwa hasil ultrasoundnya ada di meja, dan dia mungkin sudah melihat semuanya. Aku dengan cepat kembali ke kamar, tapi dia sudah memegangnya dengan tangannya. Dia menyerahkan hasil tesnya padaku dan meminta maaf. Dia tahu aku hamil. Aku hanya memintanya untuk diam. Atau kita berdua ada dalam masalah. Dia pergi dan aku disiksa dengan pikiran karena aku tidak memberitahunya anak siapa itu. Aku merasa sendiri, tapi aku tahu di sana tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi aku membuat sertifikat dokter palsu, jadi aku tidak harus masuk sekolah. Perutku akan segera terlihat dan teman-temanku akan tahu apa yang salah. Dan aku tidak ingin menjadi candaan lagi. Aku ada di rumah setiap saat dan aku bosan. Teleponnya berbunyi dan aku mendengar suara Stacy. Dia ingin berkunjung, tapi aku berpura-pura soal aku tidak sehat. Dan sejujurnya, aku tidak ingin bertemu siapapun. Aku hampir menaruh teleponnya, tapi dia seketika mengakui bahwa kehamilan setelah seks pertama bukanlah mitos, dan bahwa aku hanya dipermainkan tanpa berpikir tentang konsekuensinya. Dan sekarang kata hatinya tersiksa. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi itu menyakitkan mendengarnya dari seseorang. Aku hancur menceritakan Stacy soal kehamilannya. Aku memberitahunya bagaimana aku merasa buruk, betapa sepi dan sedihnya aku. Tapi aku memintanya untuk tidak memberitahu teman sekelasku, karena aku sudah menyadari diri bodohku yang naif. Dan Stacy berjanji untuk menjaga rahasiaku. Setelah berbicara dengan temanku, aku merasa lebih baik. Aku mengeluarkannya dan tidak begitu merasa kesepian. Apa yang aku tidak tahu adalah ketika aku berpikir hanya aku, Josh, dan Stacy yang mengetahui kehamilannya, Josh mulai khawatir aku tidak bisa menanganinya sendiri. Aku sendiri di rumah, berdiri di depan cermin dan melihat perutku yang berubah dan membesar. Tiba-tiba di sana ada ketukan di jendela, dan aku melihat wajah para gadis. Aku dengan cepat mengenakan sweater dan bersembunyi di pintu, karena mereka terus mengetuk dan menekan bel. Aku menyerah pada kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dirubah, dan menyadari bahwa tidak ada gunanya mencari alasan. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan mereka masuk. Aku berdiri dengan mata tertutup dan menunggu para gadis untuk mengejekku, karena mereka sudah memergokiku dan mungkin akan memberitahu seluruh sekolah tentangnya, seperti biasa. Tapi teman-temanku mengeluarkan banyak brosur tentang wanita hamil di meja, mengelilingiku, membuatku duduk di sofa dan berlomba satu sama lain untuk berbicara tentang apa yang berguna di saat kehamilan. Aku tidak mengharapkan ini sama sekali. Ternyata Josh berpikir aku membutuhkan bantuan dari seorang terapis. Jadi dia menyerah dan memberitahu mantan temanku tentang kehamilanku dan meminta mereka mengunjungiku. Para gadis tidak datang untuk mengejekku, tapi kebalikannya, untuk mendukungku karena mereka merasa bersalah untuk kehamilan tak disengaja ini. Mereka memintaku untuk tidak marah pada mereka dan meminta maaf. Mereka juga menyarankan untuk tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Kita meminum teh dan mereka mendukungku. Untuk pertama kalinya selama kehamilanku, aku merasa aku tidak sendiri dan merasa baik. Tentu saja, di sana masih ada percakapan dengan ayahku. Tapi aku sudah tahu bahwa aku mampu menghadapi semuanya. Josh mendukungku juga dan mengunjungiku setiap hari. Suatu kali kita duduk di ruang tamu. Dia meremas tanganku dan mencium perutku. Sekarang aku yakin aku memiliki dukungan. Apa kamu mendapat masalah karena naif? Jika iya, bagikan di komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya
untuk pertama kali melihat cerita baru. Jangan percaya semua yang orang katakan. Semoga harimu baik.